Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana caranya Soekarno-Hatta cari uang buat bangun negara setelah kemerdekaan? Karena saat Indonesia merdeka, Indonesia itu sama sekali gak punya uang. Kas negara itu sama sekali kosong. Apalagi banyak sektor-sektor lain yang hancur, seperti perkebunan dan infrastruktur hancur. Nah, gimana sih cara mereka itu cari uang untuk bangun negara setelah kemerdekaan? Apalagi setelah kemerdekaan itu adalah masa-masa yang genting bagi Indonesia. Karena Belanda tiba-tiba datang ingin jajah lagi Indonesia. Nah, gimana sih cara mereka berjuang cari uang untuk bangun negara setelahnya? Pertama, ada saat negara melakukan pinjaman pada rakyatnya sendiri. Nah, ide ini tuh bermula di tahun 1946 yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan RI saat itu namanya Insinyur Soeharman. Nah, Pak Soeharman itu punya ide. Kalau gimana sih caranya rakyat itu disuruh patungan deh atau ngasih uang ke negara, nanti negara itu balikin dalam jangka waktu 40 tahun. Nah, kebetulan saat itu adalah ide yang menarik. Pemimpin bangsa saat itu, petinggi-petinggi negara, setuju dengan idenya Pak Soeharman ini. Lantas ide tersebut kemudian diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang pinjaman nasional. Nah, pinjaman nasional ini bertujuan untuk mencari uang, dana dari masyarakat atau istilahnya crowdfunding sebanyak 1 miliar rupiah untuk ngisi kas negara yang kosong. Ketika pemerintah mengumumkan aturan tersebut, rakyat itu sangat antusias banget. Rakyat di seluruh Jawa dan Madura itu berbondong-bondong datang ke bank. Yang orang-orang kaya datang ke bank untuk menyetorkan uangnya untuk negara. Dikumpul-kumpul pada saat itu, yang istilahnya adalah sekarang crowdfunding dari masyarakat untuk negara, kumpul 500 juta rupiah. Itu 500 juta itu adalah total yang sangat besar untuk Indonesia di zamannya. Lalu diadakanlah pinjaman nasional ini yang tahap kedua. Nah, tapi saat baru dilaksanakan, kebijakan ini tiba-tiba gagal. Alasannya karena Belanda saat itu ingin datang lagi jajah ke Indonesia. Nah, kedatangan Belanda itu saat itu mengacak-acak kondisi ekonomi Indonesia. Alhasil pinjaman nasional itu tidak dapat dilaksanakan dan Indonesia saat itu harus terpaksa fokus berperang melawan Belanda. Lalu gimana sih nasib pinjaman rakyat kepada negara yang disumbangkan tadi? Kebetulan karena Belanda datang lagi ke Indonesia dan Indonesia harus bersiap untuk perang, akhirnya pinjaman itu sama sekali gak dipikirkan, baik oleh rakyat sendiri ataupun negara. Dan setelah selesai perang pun di tahun 1949, ya sudah, cerita tentang pinjaman itu selesai begitu aja. Dua pihak itu sama-sama tidak lagi memikirkan pinjaman itu. Rupanya gak cuma negara aja yang mikir gimana cari duit saat itu, tapi rakyat-rakyat kecil di seluruh kota juga mikirin tuh gimana caranya dia ngasihin uang, yang uangnya itu nanti disumbangin buat negara. Dengan jiwa nasionalis yang sangat kuat, mereka berpikir gimana caranya menghasilkan uang. Ada banyak cara yang mereka tempuh yang bisa dikatakan sangat berani. Tapi yang kita bahas hanya ada 2 tokoh aja yang bisa menggambarkan situasi saat itu. Nah, 2 tokoh inilah yang bakal kita bahas, yang dia berupaya membuka blokade-blokade itu. Yang pertama itu ada tokoh dari Palembang namanya Adnan Kapaugani. Adnan Kapaugani ini adalah seorang tentara yang juga dokter, yang baru aja kemarin tahun 2019 itu dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia. Nah, Adnan Kapaugani ini dia memanfaatkan posisinya sebagai orang penting di Palembang untuk melakukan penyelundupan barang-barang komoditas hasil Palembang. Dia tercatat menyumbang 9 kilo emas, 300 kilo perak, 20.000 senjata, dan 8.000 ton karet. Itu semua dilakukan selama masa periode revolusi tahun 1945 sampai 1949. Nah, hasil dari itu semua disumbangkan Gani itu kepada negara, yang membuat negara itu bisa survive. Tokoh kedua ada yang namanya John Lee. John Lee ini adalah tentara keturunan Tionghoa yang berasal dari Matra Angkatan Laut. Keberanian dia terlihat saat menyelipkan senjata, obat-obatan dan karet dalam jumlah sangat besar melalui kapal yang dia sebut dan dikomandai oleh dirinya sendiri sebagai outlaw. Aksi ini terbilang berani karena Belanda saat itu gak segan menenggelamkan dan menembak mati orang-orang di dalamnya apabila terlibat dalam aksi penyelundupan. Dan beruntungnya, John Lee saat itu berhasil lolos dari setiap tembakan yang dikeluarkan oleh Belanda. Hasilnya apa? Indonesia bisa survive dari apa yang dilakukan oleh John Lee selama beberapa waktu tersebut. Selain 2 tokoh tadi, ternyata Indonesia juga melakukan perdagangan. Dan salah satu komoditas yang diperdagangkan untuk modal kemerdekaan adalah candu. Apa sih itu candu? Candu atau opium adalah salah satu jenis narkoba yang kini sangat dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Tapi candu di zaman kolonial adalah sesuatu yang sangat legal, bahkan bisa diperdagangkan. Perlu diketahui juga bahwa saat itu pabrik candu ada di Jakarta. Lebih tepatnya itu berada di kawasan Salemba yang kini gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Setelah kemerdekaan, pemerintah ngelihat bahwa stok candu itu masih banyak di gudang-gudang. Nah, pemerintah itu punya ide gimana kalau misalkan stok-stok candu itu kita perjualbelikan aja dan keuntungannya untuk modal bangun negara. Alhasil, pemerintah secara resmi menjual candu-candu itu ke luar negeri. Tercatat, dari hasil penjualan ini, Indonesia bisa mengirimkan banyak delegasi-delegasinya ke luar negeri, termasuk juga membiayai gaji pegawai negeri dan biaya perang. Nah, itu tadi sejarah pemerintah cari uang buat bangun negara setelah kemerdekaan. Nextnya kita bahas sejarah apa lagi ya? Tulis di kolom komentar.